Hei, yang belum bayar pajak kendaraan bermotor, sudah nunggak bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kita sudah memberikan kesempatan ya untuk dilakukan pemutihan, bayar pajaknya hanya 1 tahun berjalan. Bayar jasara harjanya hanya tahun yang lalu dan tahun berjalan saat ini. Seluruh keringanan sudah diberikan, jangan bandel ya. Dengar kata Pak Gubernur ya, segera manfaatkan perpanjangan program pemutihan hingga tanggal 30 September 2025. Jangan dinanti-nanti, apalagi ditunggu sampai akhir periode ya. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Terus jalan. Assalamualaikum Pak. Ayo Pak jalan. Kasih jalan. Tapi sana. Ayo Bu. Awas Bu. Pak Dedi. Udah Bu. Jalan. Masya Allah, alhamdulillah. Depan. Ya Allah, makasih Pak. Makasih banyak. Makasih Pak Dedi. Saya mau Maju. Ayo. Maju. Ayo Pak. Jangan dorong. Kalau udah mundur. Ini anak-anak Jawa Barat ya, semoga mendapat susu yang baik, gizi yang baik, dan hari ini Hari Anak Nasional. Semoga
anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak hebat. Ya, terima kasih. Anak-anak kita harus tumbuh ya dengan baik, harus mendapatkan ASI dari ibunya yang memadai, mendapatkan pasokan gizi yang memadai, nutrisi yang memadai, tidak boleh menjadi korbannya gadget, tidak boleh menjadi korbannya barang-barang elektronik. Dia harus tumbuh secara alamiah di lingkungan, dan semoga para pemimpin dan seluruh keluarganya menyadari akan kebersihan lingkungan. Dapurnya harus bersih, kamar mandi harus bersih, halaman rumah harus bersih, kemudian lingkungan harus bersih, serta makanan-makanan yang didapatnya harus makanan yang halal, sehat, bernutrisi, bergizi. Semoga di Hari Anak Nasional ini menjadi kesadaran kita untuk bersama-sama melindungi anak-anak kita dari berbagai bencana yang lahir akibat salah pengelolaan lingkungan, salah pergaulan, dan salah pemberian yang diberikan kepada anak-anak kita. Atas nama kasih sayang, tidak boleh anak-anak kita diberi HP. Atas nama kasih sayang, tidak boleh anak-anak kita dibeli motor. Atas nama kasih sayang, tidak boleh anak-anak kita diberi barang-barang elektrik yang merusak otak kiri dan otak kanan. Ada di motor, nggak boleh mainan HP. Maju. Ya, udah siap foto. Oke, siap. Oke. Geser pelan-pelan. SD-nya yang buka motor apa? Yang buka motor apa? Cara kelas ini. Maaf. Pak, salaman Pak, salaman Pak. Mundur Pak. Nanti Pak, nanti aja Pak, nanti. Bapak foto Pak. Pak Didi. Oke. Kasih jalan Pak. Pak. Masuk Pak. Rata-rata sakitnya apa? Tolong. Rata-rata itu ada keluhan gula, hipertensi,
Jadi kita di sini nyiapinnya gula darah sama kolesterol. Selebihnya ada dokter di dalam yang lebih lengkap. Jadi pasiennya rata-rata keluhannya adalah hipertensi sama gula. Iya. Kustanya gimana? Katanya kustanya Sebelah sana. ada berapa pasien kusta di kecamatan ini? Pak, ini Pak. Ini Pak. Bu, yang kustanya ada berapa sih di sini? Kusta tahun 2025 ada 17. Banyak ya. Desa mana aja? Desa Sukaragam. Sukaragam ada 4. Sukaragam ada 4. Kemudian Jaya Mulia 4. Sukaragam 4, Jaya Sukaragam 4, Mulia Jaya Mulia 4. Terus Kemudian Jaya Sampurna 3. Jaya Sampurna. Iya, Jaya 3. Mereka yang kusta ini profesinya apa? Ada yang pelajar, ada Yang pelajar ada kusta. ada Terus ada yang pedagang, kebanyakan pedagang mereka nggak berproblem ketika menjadi pedagang, interaksi di lingkungannya. Masyarakatnya aman menerima, nggak ada problem. awalnya sih seperti itu, mereka takut nggak apa-apa. Kemudian kami melakukan sosialisasi kepada selingkungan bahwa kusta itu penyakit menularkan yang sulit untuk untuk menular seperti itu. Terus apa namanya? Yang pelajar di mana sekolahnya yang kusta? Yang satu di daerah Lewi Malang, Sekolah Cibausa, SMP apa SMA? MTS. Sanawiyah. Ya. Itu 17 ya. Ya, 17. Butuh waktu berapa lama mereka sembuh? Kalau kebanyakan semuanya tipe basah. Tipe basah itu pengobatannya butuh waktu 12 bulan. Hampir setahun ya? Ya, setahun. Obatnya ada? Obatnya alhamdulillah tersedia. 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 Apa yang harus mereka hindari ketika masih menderita kusta agar cepat sembuh? Sebenarnya sih nggak banyak yang ini, makan harus tinggi protein seperti itu. Kemudian aktivitas seperti biasa jika tidak ada reaksi yang berlebihan pada saat hasil pemeriksaan, misalnya reaksi dia misalnya sakit sedikit. Nah itu biasanya kami menganjurkan untuk istirahat dulu. Oke, faktor penyebab kusta apa? Faktor penyebabnya sebenarnya paling utama kuman, Pak Direktur, Pak Gubernur. Kuman dari lepranya, Mycobacterium lepra. Itu didapat di mana kuman itu tumbuh? Di seluruh tubuh kecuali Bukan, otak. artinya di lingkungan. Oh, di lingkungan. Berasal dari lingkungan yang seperti apa kusta itu ada? Kalau dilihat dari hasil investigasi kami, Siap. Lagi ngobrol kusta. Aduh, menterinya datang. Pak, mangga Pak. Ya, Bapak ke Bapak. Ya Pak. Jadi didapat dari lingkungan apa kusta ini? kebanyakan lingkungan yang kumuh dan padat. Kumuh. Ya. Padat kan? Padat dan kumuh. Problem Bekasi itu adalah rumah yang bertumpuk. Sanitasi yang buruk. Ini masuk ke sini aja jalannya kotor banget. Padahal ada kunjungan gubernur, apalagi nggak ada kunjungan gubernur nih. Bersihin itu padahal ya. Padahal artinya belum menjadi tradisi ya. Padahal ibu-ibu banyak banget. Nanti ibu-ibu yang fans KDM, kalau sayang sama KDM, nyapu di halaman rumahnya. Gitu loh. Jadi problemnya itu ya. Nah pertanyaannya adalah, yang 17 penderita ini punya rumah yang layak tidak? Tidak layak. Ada beberapa. Ada rumahnya layak tidak? Dia punya MCK yang baik nggak? Hampir semuanya ada. Nggak, artinya baik nggak kategorinya? Kan kita pengen beresin nih. MCK-nya. Enggak, jadi gini, yang 17 itu nanti rumahnya saya renovasi, saya kasih 40 juta per orang. Jadi rumahnya nanti yang 17 itu, rumahnya nanti menjadi layak huni, ber-MCK baik, ya kan? Sirkulasi udara berjendela. Nah itu nanti minta datanya ya, dilengkapi dengan KTP-nya. Nanti mungkin hari Jumat uangnya udah turun. Datanya Sekarang juga. Nah kemudian agar mereka mendapat stimulus makanan yang baik, ya kan? Saya kasih 1 juta per orang per bulan sampai sembuh. Yang 17 itu. Jadi tapi harus dipertanggungjawabkan. Ya kan? termasuk bidan desanya. Oke. Bidan desanya
Kalau nanti dalam waktu 12 bulan, yang 17 itu sembuh, saya kasih per orang 10 juta. Jadi ibu rawat dengan baik mereka, kasih edukasi dengan baik. Begitu sembuh total pemeriksaan nanti saya dengan Pak Menkes datang kemari, saya kasih bonus 10 juta per bidan. Ya, semangat, ya kan? Ya kan? Jadi semangat ya, semangat. Jadi nggak boleh lagi di Jawa Barat ada kusta, kan? Kusta nggak boleh, HIV nggak boleh, penyakit apapun nggak boleh ada, gitu kan? Caranya ya masyarakatnya pola hidupnya harus berubah. Ini gula ini tiap hari meningkat, gimana nggak gulanya meningkat? Minumnya itu manis. Wajah boleh manis, tapi minuman nggak usah manis. Pak Bupati ya. Pak Bupati. Aduh. Ini desa mana ini? Sukasari Pak desanya. Kepala desanya mana? Ada Pak. Ah, saya kasih 5 mesin pembabat rumput biar nanti depannya bersih. Rumputnya tinggi-tinggi Pak Bupati. Iya Pak. Bupatinya ganteng tapi rumputnya masih tinggi. Iya. Tapi Bupati ini pemberani, bisa membangun bangunan liar yang kumuh, kemudian sanitasinya langsung ke sungai. Itu juga salah satu faktor penyebab. Betul ke Pak Menkes? Sanitasi masih bagus, WC-nya bagus, cocok. Udah. Sama sirkulasi juga. Jadi kalau direnovasi, sanitasi bagus, sama sirkulasi bagus. Pak Bupati ini yang 17, mohon KTP-nya dikumpulin. 17 penderita kusta saya kasih bantuan rumah. Masing-masing 40 juta. Terima kasih banyak Pak. Nah kemudian setiap bulan penderita kusta saya kasih 1 juta sampai dia sembuh. Siap Pak. Tapi 1 juta mereka harus bertanggungjawabkan ya dalam bentuk pembelian daging, ikan, nggak boleh pakai beli rokok. Nanti 1 juta pakai beli rokok terus pakai kawin lagi. Obatnya ada kan? Obatnya ada. Obatnya ada yang free ya. Minum karena nanti dikasih hadiah kalau minum obat selalu tersedia. Sedia ya. Dan Pak Bupati nanti bidan pendamping desanya. Kalau 17 sudah sembuh saya kasih 10 juta per orang. Berapa bulan sih sembuhnya? Minum obatnya 3 bulan apa? 6 bulan? 6 bulan ya? Mantap kan? Mantap. Bekasi daerah kaya raya, masa ada kusta? Kusta nggak boleh, kusta aja nggak boleh, apalagi dusta. Pak Menkes, bagaimana? Kasih pesan dong buat semua warga yang ada di Bekasi. Jadi saya kaget, ternyata kusta itu masih ada di Indonesia dan yang banyak apa? Tangerang, Bekasi, Sampang, Brebes, Jayapura. Saya orang Jawa Barat, saya ngadep Pagub. Oh enggak, telepon. Enggak boleh menteri ngadep gubernur. Saya bilang aduh, Doraka. Ada Bekasi, saya dulu tinggal di Bekasi. Pagub bilang, udah langsung kita datengin, kita beresin. Sebagai orang Jawa Barat, malu kalau sampai ada kusta gitu ya. Iya. Bisa hilang. Ini juga Itu banyak penyakit. wanita yang korban dusta korban dusta. Kalau itu susah ngilangin. Kalau dusta itu Nah, susah ngilangin. Pak Menkes, jadi di Jawa Barat ini ada berapa kasus kusta? Kita mau beresin nih. 1.800. Tuh, 1.805 1.805 yang tercatat. Datanya di mana saja tolong kirim ke saya, mau saya beresin. Ibu, masih ada kusta? Jangan bikin malu saya. Masa kadiskesnya glowing, menterinya glowing, gubernurnya glowing, rakyatnya kusta. Ya Bu ya. Itu yang kusta itu nanti dikasih stimulus gizi ya dalam setiap bulan. Karena mereka bisa jadi kan makan obatnya rajin, tapi stimulus gizinya rendah, sehingga daya tahan tubuhnya nurun. Bener nggak sih? Nah, betul. Cuma titip satu ya teman-teman, ini buat dinas kesehatan. Kusta itu kan udah ada obatnya. Yang penting ditemukan. Jadi kalau naik nggak masalah.
Kalau kita misalnya 6 bulan ini ditemukan naik tuh Ustaz dari 1.800 naik 2.000, nggak masalah. Naik 5.000 juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan ditemukan kita bisa tahu orangnya dikasih obat supaya nggak nular daripada diumpet-umpetin nggak tahu dia nular. Iya, gitu ya. betul. Jadi nggak apa-apa ditemuin sebanyak-banyak karena ada obatnya. Pokoknya kita targetkan tahun 2026 Jawa Barat bebas kusta. Kalau rakyatnya tidak terserang kusta, gampang Bu solusinya. Pemimpinnya jangan dusta. Jangan dusta ke ibu-ibu. Iya, jangan dusta di anggaran. Anggarannya jangan dipakai jalan-jalan. Anggarannya dong untuk penemuan didinya. Ya udah nanti saya tanya, saya siapin uangnya, ya kan? Obatnya kan dari Kemenkes. Nanti kita kasih stimulus, rumah-rumahnya direnov 40 juta. ya kan? 17 itu, ini yang 17 rumah ya, yang 1.000 sekian nanti kita data. Rumahnya kita renovasi agar rumahnya bersanitasi dan berjendela. Kan gitu. Rumah aja harus ada jendelanya, apalagi nanti harus ada jendela. Pak, saya teh bingung atuh dan mau datang ke puskesmas kayak pasar malam. Orangnya ampun, penggemar Pak Bupatinya banyak banget. Wah, ampun ini kesini perawatnya malah di depan. Pak Gu bilang mau datangnya nggak kasih tahu. Tolong jelasin, ada dokter yang masih sendiri nggak? Adanya bidan Pak masih sendiri. Boleh. Bu dokter mau bidan nggak apa-apa, asal jangan mama. Mau buat apa Pak? Buatnya juga ada yang masih sendiri Buat Pak. istri. Aduh, seri. Perawatnya juga Jadi ada yang Bekasi ini yang menonjol Kadiskes Kabupaten Bekasi apa? Mana ya? Pak, yang menonjol Bekasi apa aja penyakitnya? TB kusta. Hah? TB dengan kusta. TBC. Berarti hubungannya dengan rumah, Ya, sanitasi lingkungan. Yang TBC ada berapa? TBC kita peringkat kelima itu 6.000 lebih. Wah, banyak Pak. 6.000 lebih. Pak Bupati, Siapa? kita data Pak. Siapa? Kita tidak boleh 2026 ada TBC, tidak boleh ada kusta, dan yang baru lagi tidak boleh ada HIV. HIV ada Bekasi? Ada. Harus segera. Obatnya ada. Obat HIV ada? Bukan cuma obat HIV ada, TBC ada. Ya sudah. Tapi HIV nggak bisa sembuh. Dijaga aja sebenarnya. Dijaga aja. Tapi TBC itu sama tuh menular tuh. Jadi kalau bisa ditemuin cepet. Ya TBC, Sebanyak TBC. obat. Dipetakan Pak. Nanti langsung kita kasih dioperasi itu. Itu sama gizinya masih bagus, sirkulasi Gizi harus cukup, sirkulasi udaranya harus cukup. Hampir sama Pak. Ininya, predisposisinya hampir sama. Hampir sama dengan TBC kusta ya. TBC, kusta itu aja. HIV ada berapa kasusnya? 600 lebih. HIV-nya banyak ya. Cuma HIV menularnya masih spesifik, udah masih Ya, spesifik. ya HIV mah ya terhadap sesama yang menyukainya. Nah, iya. Pak Bupati mah jauh ya. Normal, Pak. Iya, Pak. Normal. Gitu. Terus hanya itu aja kan? HIV, apa kusta, TBC. Kalau kayak gini langsung beres nih. Beres. Ya? Enggak. Ini Pak Menterinya lihat coba. Nggak ada menteri kayak gini. Mau lihat yang kustanya boleh apa? nggak usul? Mau lihat yang kustanya nanti. Ada kalau mau pasang. Polikusta Pak. Dirjen aku di dirjen aku. Dirjen ya? Oh, Ibu Dirjen. Izin Pak Menkes, ada Polikusta sekarang lagi buka juga. Buka juga di sini. Buka juga. Ada di Oh, ada ininya, kliniknya. Ada polinya. Apa poli pantai apa poli? Itu juga dijagain. Kusta itu suka dibilang ada kutukan, Oh, iya. itu dijaga. Dia sama aja orang yang sakit yang masih dirawat. Dan itu kan bisa sembuh dan nggak menular. Yang dikutuk itu sebenarnya duda yang nggak kawin-kawin. Itu dikutuk sama mantannya tuh. Pak Bupati mantap. Iya. Jadi kutukannya hilangkan, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Lebih baik jadi duda membahagiakan daripada jadi suami menyengsarakan. Cuco. Ini CS-nya, ketemu ini nih CS-nya nih. Iya, Pak. Ini Raja Bongkar, Pak. Bupati yang berani bongkar-bongkar Bangli ribuan dia, Pak.
Sekarang udah mulai agak bersih-bersih nih. Padahal orangnya kecil, berapa? Iya, Pak. Oh, orangnya kecil, Pak, barangnya gede, Pak. Maksudnya barang kekayaannya. Karena dia anak bosnya. Kasih, Pak. Bapaknya, ini bupati paling kaya di aset kekayaan, Pak. 170 miliar, Pak. Mantap. Mana gejalanya? Di mana aja? Ini juga ini tangannya sudah mulai ini karena mati rasa. Kalau ada gejalanya mati rasa, kadang-kadang ini bisa dengan putus dengan sendirinya. Nanti bisa putus ya? Iya, kalau tidak dirawat. Ibu tinggalnya di mana? Punya MCK di rumah nggak? WC punya? Jamban. Jamban? Cubluk? WC punya? Di mana? Ada? Punya anak? Berapa? 4. Sekolah nggak? Udah pada puluhan, udah pada punya suami? Oh, janda. Nanti Pak Bupati insya Allah itu. Kalau yang tua-tua Pak Bupati siapa? Apa yang tanya ibu kan? Ibu kan minum obatnya udah 2 bulan. Ibu harus selesai kan? Nggak boleh berhenti tuh. Itu mesti minum obatnya setiap minggu atau tiap hari? Tiap hari 3 tablet ya? Berapa tablet? Tergantung berat badan. Itu mesti selesai sama 6 bulan. Jangan berhenti. Kemudian yang kedua, teman-teman satu rumah itu dikasih obat apa tuh? PEP ya, dikasih PEP. Itu harus dikasih, udah dikasih belum teman serumahnya? Karena ini kan kita sudah mau mencanangkan. Anak-anaknya kasihan soalnya nanti kena. Betul Pak, 2025 kita sudah mencanangkan untuk pemberian hemopropilaksis. Karena kalau provinsi sesuai dengan permintaan dari kabupaten. Ibu, kita ada ini PEP juga dari kita. Ada obat program. Jadi tolong dipastikan kepala dinasnya, ini serumahnya supaya jangan berulang dikasih PEP. Ya, langsung ya. Jadi ibu minum obat 6 bulan, nanti kalau udah sembuh mau dikasih sama kamu. Gitu kan, rumahnya mau diperbaiki. Kemudian kalau udah sembuh nanti ininya dikasih insentif. Ya. Tapi yang penting anak-anak ibu suruh minum obat. Ini bekal ibu makan. Saya kasih 1 juta per bulan. Ibu untuk beli daging, beli ikan, beli telur ya, agar makanan bergizi. Ini untuk 4 bulan. Ya, 4 bulan. Nanti rumahnya direnovasi ya. Nanti Pak Bupati yang ngurusin. Ya, rumahnya direnovasi. Tuh, sama Bupati ditambah. Bupati. Ya. Ingat ya, itu untuk beli makanan, ya, beli daging, beli telur. Ibu harus bergizi, bukan untuk kawin lagi, ya. Pak Menkes nanti kita sampaikan ke Pak Bupati. Ini kita lagi di Bekasi bersama Pak Menkes, Ibu Dokter. Dan di Bekasi ini ada kasus kusta, penyakit lama. Berapa Pak? Kadis? 306 Pak. 306 kasus di Kabupaten Bekasi. Ada 306 kasus dari 1000 Pak Kadis, bukan Kadis? 1805 Pak. 1805 kasus kusta di Jawa Barat. Artinya paling banyak di Bekasi. Ya, kita targetkan Bupati 2026 tidak boleh ada kusta di Bekasi. TBC ada berapa TBC? Ada 234.000 yang harus ditemukan Pak. Diketemukan baru 105.000. Ada 105.000. Di Bekasi ada berapa? 6.500 kasus TBC. Kusta dan BC harus segera ditangani dengan 1, rumahnya harus bersih. Ada sanitasi lingkungannya harus baik. Berjendela, udaranya harus bebas pencemaran. Caranya 1, Pak Menkes,
nanti di bulan Desember saya akan membuat audit lingkungan di seluruh provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Kita tahu masalahnya dari audit, ya, bukan keuangan aja diaudit, udara harus diaudit, air harus diaudit, Pohon udah kemudian semua harus diaudit, termasuk kelakuan kita harus diaudit. Ya. Oke. Nah ini Kusta. Nah kenapa Kusta ada? Karena kadang anggaran yang kita buat berdusta. Iya, Pak. Nah, dibilangnya untuk rakyat, taunya buat rakyat manfaatnya sedikit. Iya, Pak. Mari hentikan dusta dalam membuat anggaran agar rakyat tidak kenyang kusta. Amin. Amin. Kita kasih Di kantor kecamatan ya, Pak? Kasih. Ayo dong ya. Siap. Siap Bu, sehat selalu ya. Nuhun ya. Nuhun ya. Kecamatan. Kecamatan. Ayo ayo. Pak, semoga di Jawa Barat Kusta menjadi prioritas Pak ya. Izin. Sehat selalu. Awas, awas, awas. Terus. Sabar, sabar Ibu. Kenapa tidak boleh nunggu lama? Kalau nunggu lama, problemnya makin banyak. Jalan bolong, kerjakan hari ini. Tapi kan kenapa? Kalau Anda nunggu 1 bulan lagi, bolong 1 berubah jadi bolong yang 8.